Hasil Timnas U17 Indonesia vs Tajikistan di Piala Kemerdekaan 2025 hari ini, Selasa, berakhir sama kuat 2-2. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan. Hal ini membuat Timnas Indonesia U17 dan Tajikistan U17 sama-sama mengantongi 1 poin dari hasil matchday pertama Piala Kemerdekaan 2025. Awal pertandingan, Tajikistan U17 dominan dalam penguasaan bola. Menit 4, peluang pertama Tajikistan U17. Tembakan jarak jauh oleh Munafar masih terkena bek dan berujung tendangan sudut. Beberapa kali tekanan Tajikistan U17 lewat kiriman umpan-umpan terobosan mampu diredam oleh Matt Baker dan kawan-kawan. Menit 25, tembakan Fadli Alberto masih bisa diselamatkan oleh kiper Tajikistan U17, Muhammad Rahim. Ia memanfaatkan ruang tembak yang tercipta usai skema set piece yang dilepaskan Zahabi Goli. Menit 34, Indonesia U17 membuka keunggulan lewat tandukan Mirza Fijatullah yang lepas dari perangkap offside. Indonesia memimpin 1-0. Tak lama berselang, menit 36 Tajikistan U17 langsung berhasil membalas. Umpan cutbat berhasil dimaksimalkan oleh Zarif Zoda. Skor kembali imbang 1-1. Skor sama kuat bertahan hingga turun minum. Awal babak kedua, penetrasi Izar Jacub dari sayap kanan membuatnya mampu melepaskan umpan silang matang yang mampu diselesaikan oleh tandukan keras Fadli Alberto. Menit 50, Indonesia U17 kembali memimpin 2-1. Kedua tim bermain lebih terbuka di babak kedua. Sayang sekali jual beli serangan dari kedua kubu tak kunjung berbuah gol. Menit 91, salah satu pemain pengganti Tajikistan U17, Ashuralizoda Nazrullo, mampu menyamakan kedudukan 2-2. Skor tak berubah hingga wasit meniup peluit panjang tanda akhir pertandingan. Pertandingan Indonesia U17 vs Tajikistan U17 berakhir 2-2. Timnas U17 Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Tajikistan setelah gol Mirza Fijatullah dibalas Zarif. Timnas U17 Indonesia sedang menghadapi Tajikistan di laga pertama Piala Kemerdekaan 2025 Selasa. Pelatih Nova Arianto menurunkan Matteo Baker dan Eizar Tanjung, dua pemain yang dididik sepak bola Australia, sebagai starter. Baker bermain di lini belakang bersama Putu Panji, dan Eizar bermain di lini tengah. Garuda Muda bermain dengan lambat, terlihat dari penguasaan bola Turkmenistan pada awal laga. Negara Asia Tengah itu bahkan sempat mencetak gol, tetapi dianulir offside. Indonesia masih mengandalkan lemparan jauh Fabio Aska sebagai sumber serangan, tetapi hujan deras mengganggu trajektori bola. Evandra Florasta CS baru mengendalikan permainan pada pertengahan babak. Sedikit demi sedikit Indonesia bisa mendekati gawang lawan, hingga gol tercipta pada menit ke-34. Sebuah umpan silang Fadli Alberto mengarah tepat ke kepala Mirza Fijatullah. Sang striker mengakali garis pertahanan lawan untuk berada dalam posisi onside dan menanduk dengan telak. 1-0. Sayangnya keunggulan Indonesia hanya berlangsung sekejap. Tim tamu besutan Marco Ragini langsung merespons 3 menit kemudian. Sebuah cutback tak bisa diantisipasi bek Garuda Muda dengan pemain bernama Zarif tiba dari lini kedua untuk menyambar. 1-1. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, hadir langsung di Stadion Isel Delta untuk memantau perkembangan pemainnya di kompetisi Eredivisie. Pertandingan mempertemukan PEC Zwolle yang diperkuat Eleanor Reijinders melawan FC Twente, klub yang dibela Mes Hilgers di Eredivisie. Alex Pastoor tampak duduk di tribune penonton dengan fokus mengamati jalannya pertandingan Eredivisie tersebut. Kehadirannya menjadi sorotan media dan komentator yang menyinggung namanya di siaran langsung laga Eredivisie itu. Melalui akun Instagram, Alex Pastoor membagikan momen saat dirinya menyaksikan pertandingan langsung dari Stadion Eredivisie tersebut. Dalam laga Eredivisie ini, Eleanor Reijinders memulai pertandingan dari bangku cadangan di tim PEC Zwolle. Pemain Timnas Indonesia tersebut baru dimasukkan oleh pelatih PEC Zwolle pada menit ke-68 untuk menggantikan Dylan Bayo. Meski bermain kurang dari 30 menit, Eleanor Reijinders tetap berperan mempertahankan keunggulan timnya di Eredivisie. Alex Pastoor selaku asisten pelatih Timnas Indonesia tampaknya serius memantau perkembangan para pemain di Eredivisie. Kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pelatih dalam menentukan komposisi skuad Timnas Indonesia ke depan.
Kemenangan PSV Zwolle di Eredivisie juga menjadi modal positif bagi Eliano Reijnders untuk menambah menit bermain. Jaitzes jadi bek dengan harga pasar paling mahal di Sassuolo dan sejauh ini merupakan pembelian pemain dengan harga tertinggi. Berdasarkan situs Transfermarkt, Jaitzes memiliki nilai pasar 7,5 juta euro atau setara dengan 143,2 miliar. Ia menjadi bek termahal sekaligus pemain dengan valuasi nomor 7 paling tinggi di Sassuolo saat ini. Jaitzes juga jadi pembelian termahal Sassuolo di bursa transfer musim panas 2025. Jaitzes sepakat dengan kontrak berdurasi 4 tahun di Sassuolo. Mahar 8 juta euro atau sekitar 151 miliar digelontorkan Inerovedi demi bersaing di Serie A usai kembali promosi musim ini. Kehadiran bek 25 tahun itu diharapkan menambah tebal dinding pertahanan. Setidaknya Sassuolo bertekad untuk tetap berada di kasta tertinggi Liga Italia. Sebab Sassuolo tak main-main saat merekrut Jaitzes. Mereka rela membayar ex-pemain Venezia itu dengan gaji yang ditaksir mencapai 1,1 juta euro atau 20,8 miliar per tahun. Sassuolo akan memulai perjalanan musim ini menghadapi West Catanzaro di babak pertama Coppa Italia. Kemudian Jaitzes dan kawan-kawan bakal menantang Napoli pada pekan pertama Liga Italia 2025-2026. Emiliano Jonatas dan Adrian Wibowo diproses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tengah memproses 2 pemain depan untuk dinaturalisasi menjadi WNI. 2 pemain ini di luar Mauro Zidelstra yang berkasnya sudah masuk ke Kementerian Hukum. Dari sekian pemain keturunan yang berkarier di luar negeri, siapa pemain keturunan yang dimaksud mulai mengerucut kedua nama, yakni Emiliano Jonatas dan Adrian Wibowo. Akun yang dipercaya dalam membahas pemain keturunan, Nusantara Bales juga sudah melempar kode. Lini depan timnas Indonesia mengerikan jika Emiliano Jonatas dan Adrian Wibowo bisa dinaturalisasi untuk mendapatkan paspor Indonesia. 2 pemain ini dikenal piawai menyisir sisi kanan penyerangan, tepatnya di sektor winger kanan. Untuk musim ini, Emiliano Jonatas tidak dimainkan saat FC Utrecht menang 4-0 atas Heracles Almelo di pekan pembuka Eredivisie 2025-2026 akhir pekan lalu. Ia justru dimainkan saat FC Utrecht U21 menang 1-0 atas FC Eindhoven U21 di pekan pembuka Liga 2 Belanda 2025-2026. Bagaimana dengan Adrian Wibowo? Meski berstatus pemain senior LAV, Adrian Wibowo masih beberapa kali dipercaya turun di tim kedua. Pagi ini, ia mencetak 1 gol saat LAV C2 menang 4-2 atas Tacoma Defiance di lanjutan MLS Next Pro. Karena itu, menarik menanti kelanjutan rumor naturalisasi 2 winger lincah ini. Nama Mauro Zidelstra muncul pertama kali sebagai pemain naturalisasi untuk membela timnas Indonesia di antara 2 calon pemain lainnya. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah menyodorkan 3 nama pemain yang akan dinaturalisasi Kemenpora dan Kemenkum. Nama-nama pemain naturalisasi tersebut kabarnya telah rampung, sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan administrasinya sedang ada di DPR. Mauro Zidelstra merupakan pemain naturalisasi pertama yang selesai, sudah siap membela tim Garuda. Erick Thohir sendiri menyampaikan kabar bahwa timnas Indonesia akan melakukan naturalisasi Mauro Zidelstra. Hal ini disampaikan Menteri BUMN sesaat setelah pertandingan timnas putri Indonesia kontra Pakistan kualifikasi Piala Dunia Asia 2026. Sementara itu, menurut pengamat sepak bola, Mauro Zidelstra merupakan pemain potensial. Mauro Zidelstra yang merupakan keturunan Indonesia akan jadi aset penting bagi timnas Indonesia ke depannya, mengingat usianya yang masih muda. Kehadiran Mauro Zidelstra menurut mantan pemain timnas ini untuk antisipasi lini depan juga antisipasi striker yang selama ini mengandalkan oleh Romain.